usaha mikro kecil yang ada di desa Tetas Pejaten, Kecamatan Jati pada khususnya, dan juga ada sebagian desa-desa di sekitar Tetas Pejaten yang masuk di Kecamatan Jati. Intinya begini, bahwa ketika kita didera pandemi mulai 2020, kemudian ada perubahan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, di situ terakhirlah yang namanya PP 5 dan PP 7 tentang kemudahan usaha bagi usaha mikro kecil. Nah, saya selaku Ketua Koordinator Wilayah Garda Transfumi Kementerian Koperasi UKM yang ditugasi oleh Kementerian di dalam rangka mendampingi usaha UMKM dari non formal yang belum punya nomor induk usaha menjadi usaha formal yang memiliki nomor induk usaha sesuai dengan sekarang ini namanya OSS RDA. Tugas kami ini adalah dalam rangka mengisi kekosongan yang selama ini tugas pokok itu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu baik di provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi karena letak UMKM atau kesibukan UMKM mungkin banyak yang memproduksi kegiatannya, bahkan juga karena kondisi SDM itu kebanyakan juga gaptek untuk mengurus itu dan belum terlayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka kami Garda Transfumi ini hadir untuk mensupport tugas dari dinas itu. Apa sapaan cakupan dari UMKM ini bisa lebih banyak. Nah, tujuannya adalah agar apa? Teman-teman UMKM itu punya perlindungan usaha ketika punya NIB. Yang kedua adalah ketika ada peluang perizinan berikutnya, contoh PIRT, contoh halal, contoh SNI, contoh HAKI, semuanya adalah wajib dari NIB pintu masuknya. Maka ketika belum punya NIB, mereka tidak bisa apa-apa, peluang itu juga hilang. Contoh ketika saat ini halal dibuka sampai 17 September untuk pendampingan sampai ke Komisi Fatwa. Tetapi ketika belum punya NIB, mereka tidak bisa apa-apa walaupun produknya masuk di halal. Nah, ini fungsi kita, maka hari ini kami atas permintaan teman-teman UMKM yang ada di Tetas Pejaten di ACC oleh Pak Kades, diberi fasilitas untuk menghadirkan warganya yang belum memiliki nomor induk usaha ataupun sudah punya NIB tetapi dia cetakan atau keluaran sebelum Agustus 2021, maka dia harus melakukan migrasi ke OSS RDA yang baru agar apa? Bisa mengikuti proses perizinan berikutnya, entah PIRT, entah halal. Nah, PIRT sendiri sekarang ini ada perubahan kebijakan ketika bisa dicetak di OSS itu di PBU, maka cetak dulu, kemudian sudah keluar nomor PIRT-nya, laporan ke Dinas Kesehatan untuk memenuhi komitmennya. Masih ada komitmen satu, apa? Mengikuti penyuluhan keamanan pangan agar dapat sertifikat PKP. Nah, sambil proses itu, maka regulasi terbaru selama 3 bulan, Bapak Ibu yang sudah punya PIRT itu bisa menempel di kemasannya, sudah legal, hanya kurang tabungan PKP. Nah, ini memang satu lompatan regulasi untuk membantu teman-teman. Misalkan ada pesanan, oh ini harus wajib PIRT, mereka bisa jual karena sudah ada PIRT-nya. Tetapi memang masih bukan komitmen untuk PKP. Sebelum tujuannya ya biar kita diakui dan istilahnya apa, masyarakat itu mengakui bahwa dari catering asli Harapan itu punya SOP yang memang diakui oleh